3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pas malam akan presentasi proyek tugas akhir mata kuliah struktur data semester genap 2024-2025 tentang judul perancangan sistem pencatatan transaksi menggunakan struktur data stack, disusun oleh kelompok 3 kelas malam. Yang satu ada Balda Soraya, yang kedua ada saya Rumah Putih Susti, yang ketiga ada Jakaria Sanjaya, yang keempat ada Rifki Iqbal Ferdiansyah, dan yang kelima ada saya Muhammad Rayhan Satria. Ya, yang pertama langsung aja dipresentasikan oleh Rifki. Oke, baik ya teman-teman. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem pencatatan transaksi menggunakan struktur data stack ya. Di sini ada anggota kami yang merancang semuanya, yaitu Malda, Bunga, Jakaria, Rifki, saya sendiri, dan Jakaria. Oke, di sini ada latar belakang teman-teman. Latar belakangnya yaitu seiring perkembangan teknologi, pencatatan transaksi yang efisien sangat dibutuhkan khususnya di bidang keuangan dan perbankan. Pencatatan manual sering menimbulkan kesalahan, kehilangan data, dan kesulitan pelacakan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem yang lebih akurat dan mudah digunakan. Struktur data stack menjadi solusi yang tepat karena memungkinkan transaksi terbaru berada di posisi teratas, sehingga memudahkan pengguna dalam melihat riwayat dan membatalkan transaksi terakhir. Proyek ini bertujuan membangun sistem pencatatan transaksi menggunakan stack yang mendukung fitur store, tarik, cek saldo, riwayat transaksi, dan pembatalan transaksi guna meningkatkan efisiensi dan kendalian pencatatan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara menerapkan struktur data stack dalam sistem pencatatan transaksi. Yang kedua, apa keunggulan penggunaan stack dalam membantu pengguna mengelola dan membatalkan transaksi secara efisien. Batasan masalahnya yaitu agar proyek ini lebih terfokus. Batasan masalah yang diterapkan dalam pengembangan sistem pencatatan transaksi menggunakan struktur data stack adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem hanya menggunakan struktur data stack untuk mencatat transaksi tanpa penyimpanan permanen. Fitur sistem dibatasi pada store, tarik, dan pembatalan transaksi terakhir untuk menekankan mekanisme kerja stack, terutama konsep FIFO, last in, first out. Tujuannya yang pertama, mengembangkan sistem pencatatan transaksi yang mencakup fitur-fitur seperti setor dana, penarikan saldo, riwayat transaksi, serta pembatalan transaksi terakhir untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan. Dan yang kedua, menerapkan struktur data stack berdasarkan prinsip FIFO guna menyimpan dan mengelola data transaksi secara efisien, serta mengimplementasikan menggunakan bahasa program C++ untuk memperdalam pemahaman konsep stack dalam pengelolaan data transaksi. Sebelumnya saya akan bertanya kepada kalian semua, apa itu stack? Yang bisa, saya ada hadiah di kantong kanan saya. Yang bisa boleh angkat tangan. Apa itu stack? Boleh saudara Acep? Jadi cara simpelnya setelah kita dalam pembukaan, jadi yang pertama masuk itu yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Oke, tepat sekali. Hadiahnya uang 2.000 rupiah. Iya, terima kasih. Jadi kita ke pembahasan. Baik, selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh saudara Bunga. baik di sini ada pembahasan satu. Stack adalah salah satu struktur data dalam ilmu komputer yang mengikuti prinsip FIFO.
yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Dan di sini ada ciri-ciri stack, yaitu push operasi untuk menambahkan elemen ke bagian atas stack. Ada pop operasi untuk menghapus elemen dari bagian atas stack, dan top atau melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya. Di sini ada pembahasan 2, deskripsi pemrograman. Program ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan menerapkan struktur data stack untuk pencatatan transaksi keuangan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi setup saldo, tarik saldo, melihat saldo, melihat riwayat transaksi, serta membatalkan transaksi terakhir. Program menggunakan stack untuk menyimpan transaksi dengan diskrit simple sehingga transaksi terbaru selalu berada di posisi teratas dan dapat dibatalkan dengan mudah jika diperlukan. Dan di sini ada hasil akan dijelaskan oleh saudara Jaka. Baik, dari hasil dari program ini, berikut adalah hasil dari output program setelah diinput. Yang pertama ada store saldo. Yang pertama ada store saldo, fitur-fiturnya tarik saldo, lihat transaksi, batalan transaksi terakhir, dan yang terakhir itu keluar. Ada yang mau lihat codingannya? Nah, ini untuk hasil output codingannya kita praktekkan dulu. Dari sistem program ini atau sistem perbankan ini berupa yang nomor 1 store saldo. Misalnya kita mau memberikan saldo misalnya 2 juta. Berhasil menyetor 2 juta. Oke, sudah direkam. Yang kedua kita coba tarik saldo. Yang kedua masuk ke 500.000. Coba kita masukkan nomor 3, lihat saldo. Nah, ini saldonya udah ditarik sama yang pilihan kedua 500.000, jadi sisa saldo saat ini 1.500.000. Oke, kita ke nomor 4, lihat riwayat transaksi. Nah, transaksi terakhir itu 500.000 ya. Jadi nyambung sama prinsip program struktur data yang stack, yang last in first out. Jadi yang last in itu yang terakhir yang 500.000, yang firstnya itu kita coba klik yang 5, batalkan transaksi terakhir. Transaksi terakhir dibatalkan ya, minus 500.000. Kita balik lagi ke lihat riwayat transaksi yang nomor 4. Riwayat transaksi balik lagi ke awal ya, masuk 2 juta. Jadi yang terakhir 500.000 yang diambil itu nggak jadi di program sama ininya, sistemnya. Jadi mungkin segitu aja. Coba yang terakhir klik yang nomor 6 keluar. Terima kasih telah menonton. Karena ini masih sistem, jadi belum ada memori buat menyimpan programnya. Jadi kalau dari klik nomor 6 keluar, ini programnya hilang, balik lagi dari awal lagi. Jadi kita bisa menyimpan kayak berhari-hari. Sampai sini ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, bisa nggak cerita store atau narik itu asalnya itu 2M untuk berapa M gitu, bisa nggak? Coba tarik berapa tadi mas?
juta. Per bulan 6 juta. 1 miliar. 2 miliar. Saya nariknya 3 miliar, bisa nggak? Coba. 3 miliar. Ada validasi berarti ya, ada validasi ya. Input tidak bisa. Kalau 1 miliar bisa? Coba. Jadi bisa ya mas? Jadi kalau kita masukin kita harinya 3 miliar ada validasi. Jadi yang kita store baru 2 miliar, tapi kita narik 3 miliar. Nggak bisa dong. Ya. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi selain. Kalau nggak ada langsung ke yang ketiga. Oke, terima kasih. Selanjutnya lanjut ke kesimpulan dari program yang kita rancang hari ini. Oke, jadi kesimpulannya sistem pencatatan transaksi menggunakan struktur data stack LIPO berhasil diterapkan untuk memudahkan pencatatan, pengelolaan, dan pembatalan transaksi. Terakhir, sistem menyediakan fitur utama seperti penyetoran, penarikan, pengecekan, saldo, riwayat, dan pembatalan transaksi. Namun sistem masih memiliki keterbatasan karena belum menyimpan data secara permanen dan belum mendukung pengguna multi-user. Jadi terima kasih dari kelompok kami. Saya Muhammad Rehan Dan saya Riki Iqbal Ferdiansyah. Bapak Saudara Hidayat. Saya Bunga Putri Nursanti. Saya Malda Saraya Fahatin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak di hati. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.